Di sana umat Tuhan dapat mengalami perjumpaan dengan Yesus dan tentunya banyak kesaksian-kesaksian yang lain. Dan saya ingin ajak saudara untuk melihat beberapa pengalaman. Ini bagian dari kecil, dari pengalaman global di seluruh dunia. Bagaimana ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya ingin menyampaikan pengalaman. Ini ada seorang hamba Tuhan yang bernama Carnon Harford Battersby, ya. Dia pendeta di Inggris. Ini pendeta levelnya. Sudah melayani selama 34 tahun. Saat usia 52 tahun, ia kehabisan tenaga dalam melayani Tuhan. Jadi selama itu dia mencoba dengan segala kekuatan, daya upaya, usaha sendiri melayani Tuhan selama 34 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Ia kehabisan tenaga untuk melayani Tuhan. Sampai mengalami titik krisis kekosongan dan mengalami Alkitab itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik. Khotbah itu ya sekedar sebuah tugas. Tetapi setelah mengalami penyingkapan, Yesus di dalam hidupnya adalah segala-galanya. Dan mengalami pemahaman bukan aku lagi yang hidup melainkan Kristus. Hidupnya diubahkan luar biasa. Dan bukan sampai di situ, banyak orang juga yang diubahkan. Yang kedua, saya akan angkat seorang misionari dari Inggris yang bernama Hudson Taylor. Ya. Dia sangat terkenal, seorang misionari yang terkenal. Dia mendirikan Overseas Missionary dikatakan fellowship, ya. Ini persekutuan hamba Tuhan luar negeri. Dia sebagai misionari diutus ke Cina. Selama 15 tahun dia coba pelayanan. Kerahkan seluruh kekuatan, tenaga, daya pikir, kesanggupannya. Sampai titik dia kehabisan energi. Dia ingin kembali dari Cina. Di tengah-tengah perjalanan dia berhenti di tepi sungai. Dan dia menemukan pewahyuan. Yesus di dalam hidupmu adalah segala-galanya. Itulah titik perubahan yang luar biasa. 15 tahun dibutuhkan waktu. Dan akhirnya hamba Tuhan ini berkata, kalau aku kembali ke Inggris, aku pengkhianat. Karena Tuhan di dalamku lebih daripada cukup. Dia kembali dalam pelayanan dan pelayanannya sangat-sangat amat berdampak. Abad 18 ada seorang hamba Tuhan bernama Andrew Murray. Dia seorang pendeta reform Belanda yang pelayanannya juga di Afrika. Juga sampai titik mengalami kelelahan rohani yang hebat. Dia menemukan ternyata kuncinya adalah Yesus di dalam hidupnya itu segala-galanya. Terus mengalami perubahan, bukan hanya Andrew Murray yang berubah. Banyak orang dijamah Tuhan lewat hidupnya. Yang terakhir adalah Louis Palau. Dia seorang penginjil yang terkenal di seluruh dunia abad-abad sekarang. Pelayanannya utamanya di Amerika Utara, di Amerika Latin, dan di seluruh dunia. Dengan segala daya upaya dia mendedikasikan hidupnya di ladang penginjilan. Sampai titik ia kehabisan tenaga. Kosong, kering. Saudara yang kasih, sampai dia di ujung kekuatannya sendiri. Akhirnya satu saat dia dengar khotbah oleh Ian Thomas. Saya punya bukunya cukup bagus. Dan di akhir khotbah Ian Thomas itu dia sampaikan tentang Galatia 2 ayat yang ke-20. Bukan aku lagi yang hidup melainkan Kristus. Akhirnya ini sebuah momentum, sebuah saat Allah mulai menyingkapkan. Ternyata selama ini dirinya itu melayani bersumberkan sumber daya manusiawinya sampai kehabisan tenaga.
Saudara kekasih, dan setelah mendapatkan pewahyuan, dia berkata, saya ingin mengizinkan Allah menjadi Allah. Dan saya hanya bergantung sepenuhnya kepadanya. Yang terutama bukannya saya, tapi yang terutama adalah Kristus di dalam saya. Yang penting bukan apa yang saya lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan kerjakan di dalam dan lewat saya. Saudara kekasih, Louis Paulo menambahkan, sungguh menggetarkan jika akhirnya kita menyadari bahwa kita memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan ketika kita memiliki Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Dan yang paling akhir adalah Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7. Dalam proses perjalanannya dia diproses 13 tahun. Sampai titik puncak pergumulannya, aku manusia celaka yang nanti saya ingin jelaskan. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah di dalam Yesus. Itulah titik balik perubahan hidup Rasul Paulus. Dan dia salah satu rasul yang paling banyak menangkap rahasia kasih karunia. 2/3 perjanjian baru ditulis olehnya. Dan dia berkata, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Maka segala keadaan situasi yang terjadi di luar Paulus tidak mengganggunya. Yang penting dia tahu Yesus di dalam hidupnya. Makanya Paulus di dalam penjara, dia tenang aja. Karena penjara berubah menjadi surga ketika ia bersama Yesus. Dan yang terakhir saya ingat Madame Guyon juga seorang pangeran di Eropa. Karena Injil dia dimasukkan ke penjara dan Madame Guyon mengatakan, aku mengubah penjara menjadi surga. Hanya satu rahasianya, bagiku Yesus di dalamku adalah segala-galanya. Dan ternyata untuk menerima pewahyuan yang real itu, hamba-hamba Tuhan itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Mungkin juga saudara mendengar khotbah ini, saudara saya bisa melihat saudara sudah menerima pewahyuan atau belum. Kalau saudara hidup saudara tidak mengalami perubahan, kekristenan saudara ya biasa-biasa, tidak ada kerinduan, tidak ada ledakan. Saya khawatir saudara sekedar mendengar, tapi tidak mendengarkan. Bahasa Inggris berbeda antara listen sama hear. Kau mendengar, keluar telinga kanan, masuk telinga kiri. Tapi mendengarkan adalah mendengar penuh perhatian segenap hati. Berubah hidupnya. Saya berbelas kasihan yang hebat. Ya. Kalau saudara dari anak keluarga yang sederhana, engkau tidak menemukan Yesus. Dan saudara akan memiliki gaya hidup bukan lagi seperti menyatakan kemuliaan surga. Itu banyak ruginya. Maka doa kami dan kami banyak berdoa. Supaya tidak ada satu jemaat pun yang terlewati dari pewahyuan ini. Sehingga hidup saudara menjadi saksi dan bukti. Betapa dahsyat ajaibnya pekerjaan Yesus. Yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dia mengubah rumah tanggamu yang seperti neraka dirubah menjadi surga. Nah hari ini saya ingin bagikan firman, makanya agak panjang ya. Jadi apa yang saya bagikan ini adalah pewahyuan. Dan untuk mengalami realita itu saya bersyukur ada care group. Ya. Ketika di care group itu di sana didiskusikan, di-sharingkan dan banyak yang berkata, setelah aku ikut care group aku baru mengalami realita Kristus itu luar biasa. Dan kalau orang Kristen tidak mengalami kehadiran Kristus yang luar biasa, kekristenannya akan biasa-biasa. Tapi ketika hari ini Tuhan, ketika engkau merendahkan hati dan Tuhan mewahyukan dirinya dari hidupmu dan kekristenanmu tidak lagi biasa-biasa.
Dan mari kita akan lihat bersama-sama, kita akan buka bersama-sama. Saya akan berikan sebuah tema hari ini, saudara kasih, kemenangan atas kuasa kedagingan atau dosa dan maut. Mungkin agak sedikit panjang. Tapi lebih baik saudara tambah kira-kira 1/4 jam duduk di gereja, tapi pulang rumah tanggamu diubahkan. Hidupmu diubahkan. Ya. Dan seakan tiba saatnya, kau akan menjadi jemaat yang punya antusias. Saudara tahu antusias itu apa artinya? Itu gairah semangat, itu dari bahasa Yunani, en sama theos. En di dalam, theos itu Allah. Kalau Tuhan di dalam saudara dan engkau belum memunculkan antusias, berarti saudara belum menemukan pewahyuan yang real. Nah, hari ini mari saudaraku kita akan baca bersama-sama, kita akan baca di dalam bacaan kita Roma pasal yang ke-8, mari kita akan baca ayat 1 sampai yang ke-4. Saudara bisa baca Alkitab, saudara bisa baca di LED karena toh akhirnya nanti diulang lagi di care group. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Next, kita akan lihat kitab Roma pasal yang ke-8 ini luar biasa. Banyak teolog, para penafsir yang menyatakan bahwa pasal 8 kitab Roma merupakan sebuah pasal akbar, pasal yang luar biasa dalam Alkitab. Ada yang berpendapat bahwa pasal 8 kitab Roma ini adalah segala pasal untuk kehidupan orang percaya. Sekarang, apa tujuan Paulus menulis pasal 8 ini atau menulis kitab Roma? Apa message, pesan utamanya? Saudara yang kasih, dalam pasal 8 ini Paulus menjelaskan bagaimana orang Kristen mengalami proses pengudusan progresif. Nanti saya ingin jelaskan poin demi poin. Ini yang sedang Tuhan kerjakan di dalam saudara, yaitu mengalami yang namanya bahasa teologinya adalah sanctification, proses pengudusan sepanjang hidup kita. Saya ingin jelaskan nanti saudaraku. Next, kita lihat ayat yang pertama. Paulus berkata, ayat yang pertama kami berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi kita yang hidup di dalam Kristus. Kata demikian ini Paulus sedang menjelaskan, menyimpulkan, menjelaskan dari pasal-pasal yang sebelumnya. Dari pasal yang kelima, mari saya ingin tunjukkan saudara, mungkin buka ayat supaya saudara bisa mengerti. Roma 5 ayat 1, kita akan lihat di sana ya, buka ayat 5 Roma ayat yang pertama dikatakan begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ini proses pembenaran ayat yang ke-10. Iya. Sebab jikalau kita ketika kami seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Oke, kembali ke LED. Jadi Roma 5 adalah proses anugerah pembenaran. Anugerah pembenaran ini tidak ada kata proses. Sekali jadi. Makanya bahasa Yunaninya indikatif. Lah, saya ingin menjelaskan bagi saudara. Pembenaran itu kita terima hanya dengan percaya. Yaitu
posisi rohani kita di hadapan Allah. Jadi pembenaran itu saudara di hadapan Allah Bapa. Allah menyatakan saudara benar seperti tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Dan itu bukan karena hasil kinerja kita, itu hasil karya Kristus semata-mata. Ini anugerah yang tidak mudah dipahami oleh pikiran manusia. Kalau Roh Kudus tidak mewahyukan, tidak bakal kita bisa mengerti. Dan kalau kita tidak paham dengan dalam pengetahuan spiritual, pengetahuan rohani kita, hidup kita tidak akan pernah berubah. Ya. Saya ketemu orang aja saya tahu ini posisinya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa. Roh Kudus tunjukkan di dalam roh saya. Dan karena saya bukan hakim, saya doakan. Saya doakan. Ya. Bagaimana engkau ibadah? Itu semuanya ekspresi. Mari saya ingin tunjukkan. Harusnya semua perkataan, tindakan, gaya hidup kita adalah manifestasi, ekspresi dari pekerjaan Roh Kristus yang maha dahsyat di dalam kita. Itu luar biasa. Luar biasa. Lah, mari hari ini kita akan melihat. Jadi puji Tuhan saudara dan saya ini orang yang sungguh-sungguh dibenarkan di hadapan Allah. Ini berkat yang luar biasa, ini luar biasa. Katakan ke sebelahmu, ini luar biasa. Amin. Engkau benar. Semua sistem agama berusaha untuk benar dengan perilaku, melentaati perintah-perintah Tuhan dan hasilnya gagal total. Tapi oleh kematian Yesus, penebusan Yesus, puji Tuhan, saudara dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudaraku, next, Paulus sedang menjelaskan bahwa kita yang berada di dalam Kristus tidak ada penghukuman karena dosa kita. Mengapa? Karena Kristus telah mati menerima hukuman dosa yang harusnya kita pikul, dipikul Kristus. Dalam sistem hukum tidak ada hakim itu menghakimi dua kali dalam masalah yang sama. Itu sistem hukum dunia aja seperti itu. Tidak mungkin Allah menghukum dosa saudara sehingga engkau dibawa ke neraka terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Tidak pernah mungkin, katakan amin. Makanya kita diperdamaikan dengan Allah. Ini anugerah yang luar biasa. Puji Tuhan saudara kekasih, ini berkat yang luar biasa. Nanti saya ingin menjelaskan saudara kasih. Sekarang Lex, hubungan kita dengan Allah, Roma 5 ayat 1 tadi, hubungan kita adalah hubungan damai sejahtera. Mengapa? Karena Tuhan di pihak saudara. Dan Allah itu di dalam kasih Allah, Allah tidak ingin manusia berdosa masuk ke neraka. Maka karena kasihnya begitu besar dia kirimkan putranya. Mati atas kayu salib. Ketika Yesus telah bangkit membawa darah di dalam tahta surga. Allah puas melihat Yesus. Darah Yesus. Ini darah penebusan yang sempurna. Kalau Allah puas dengan darah putranya, saya ingin engkau puas dengan darah Yesus. Sehingga engkau di hadapan Allah benar. Dan sekarang engkau melihat temanmu, sahabatmu, dasarnya harus sama. Darah Yesus. Lihatlah sebelahmu, itu orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Kalau sampai sekarang perilakunya tidak sebagaimana yang seharusnya, itu butuh dibina lewat care group. Bukan dihakimi, bukan dihukum. Jadi saya berbelas kasih karena saya temukan di dalam anugerah Tuhan.
Jadi hari ini Tuhan di pihak saudara. Paulus katakan kalau Tuhan itu di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan membenarkan kita, siapa neraka, kuasa neraka yang bisa menghukum saudara lagi? Tidak ada. Betapa amannya. Dan Roma 1 ayat 17, kita ini hidup oleh iman. Di dalam beberapa terjemahan saya rangkumkan begini. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi begini saudaraku. Kita dibenarkan oleh Allah hanya melalui iman. Dari awal kekristenan kita sampai akhir kekristenan kita, engkau hanya dibenarkan di hadapan Allah melalui iman. Tidak ada yang lain. Itu dari awal sampai akhir. Dengan cara engkau memandang penebusan Yesus di atas kayu salib. Jadi saudaraku luar biasa. Ini adalah kebenaran objektif. Karena Kristus telah mendamaikan saudara di hadapan Allah. Ini kebenaran objektif itu memang seperti itu. Lah, kebenaran objektif itu Roh Kudus akan bawa menjadi kebenaran subjektif. Itu akan kita alami secara pribadi. Setelah saudara memiliki hubungan yang penuh damai sejahtera dengan Allah, setelah diperdamaikan dengan Yesus melalui darahnya, sekarang secara subjektif pengalaman pribadi seharusnya terimalah dengan iman hari ini. Saudara memiliki hubungan yang penuh damai sejahtera dengan Tuhan setiap saat. Saudara sadar Allah di pihakmu. Di hadapan Allah hutang dosamu telah dibayar lunas. Allah sangat berkenan, Allah mengasihi saudara. Allah memelihara, melindungi, meneguhkan saudara. Allah di pihakmu. Kuat karena dia menopang. Ini jaminan diberikan di dalam anugerah Tuhan. Tapi engkau bisa alami hanya ketika engkau percaya. Jadi kita melihat setelah saudara mengalami secara pengalaman pribadi, pengalaman damai sejahtera dengan Tuhan, saudara baru bisa berdamai dengan diri sendiri. Banyak di antara kita yang kalau tidak hati-hati tergoda untuk menghukum diri karena tidak menerima diri sendiri, tidak mengoke diri sendiri karena trauma masa lalu, kegagalan masa lalu dan lain sebagainya. Kita cenderung menghukum. Ya. Saudara tahu enggak saudara menghukum dirimu setiap hari? Oh enggak tahu Pak. Engkau makan yang tidak terkontrol, engkau sedang menghukum dirimu sendiri. Kok iya? Iya. Makanlah sebanyak-banyaknya. Target 50 tahun ke atas hidupmu akan banyak masalah. Tapi kalau engkau hidup di dalam Kristus ada namanya penguasaan diri. Makan secukupnya. Ya. Kita damai dengan diri sendiri oke. Saya tidak ingin jadi orang lain, saya dengan diri saya oke. Setelah berdamai dengan diri sendiri, baru saudara dimampukan untuk berdamai dengan sesama. Ya, karena damai sejahtera itu memampukan saudara mengampuni kesalahan sesama, berdamai dengan sesama. Apalagi ini diterapkan dalam care group, wah dahsyat banget, itu ada ledakan yang luar biasa. Dan dasarnya adalah darah Yesus. Hubungan kita damai dengan sama, damai dengan kehidupan ini. Mungkin kehidupan ini tidak memberi saudara yang baik. Tapi percayalah, walaupun dunia ini memberi saudara hal tidak baik, Allah mengubah menjadi kebaikan. Maka damai aja, mengucap syukur dalam segala berkat. Dan engkau berdamai dengan surga, surga itu pasti tempatmu, cuma nanti bukan sekarang. Damai. Ada hadirat Allah pagi hari ini. Ada kelimpahan yang saudara alami pada pagi hari ini. Damai. Itu semua diberikan oleh karena Kristus mati di atas kayu salib. Lah saudara kekasih, kita akan lihat, selanjutnya tidak ada penghukuman. Ini berkat yang luar biasa, mengapa? Karena memang Kristus telah terhukum menggantikan kita, tidak ada penghukuman.
Puji Tuhan. Ini berkat yang luar biasa, saudaraku. Ini kebenaran ini kalau tidak membangkitkan saudara, rohnya tidak membangkitkan saudara untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Wah, itu iblis masih menipu saudara. Hari ini saudaraku, ada jaminan keselamatan yang pasti dan aman. Katakan amin. Sekarang Allah tidak menghukum dosa saudara sehingga engkau masuk neraka. Tidak akan pernah mungkin. Tapi Tuhan ingin melengkapi kita. Ada jaminan keselamatan yang pasti, yes. Bukan berarti sekarang ini membuat kita ini semau sendiri, hidup semau sendiri. Nah, kalau ke gereja ya ke gereja. Alkitab berkata kalau kamu pergi ke rumah Tuhan, jagalah langkahmu. Itu mesti ada dalam tuntunan rohnya. Nah, hari ini saya ingin mengajak bersama-sama saudara kasih. Kita ini orang yang sudah mempunyai jaminan keselamatan yang pasti dan aman, tapi tidak berhenti dari situ. Alkitab selalu membangun keseimbangan. Mari hari ini kita harus masih menghadap tahta pengadilan Kristus. Yang bertalian dengan reward upah dari bagaimana engkau hidup sehari-hari, bagaimana pelayanan saudara. Ini yang harus kita bertanggungjawabkan. Masalah dosa sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Tapi apa maknanya kau masuk surga tidak memiliki reward sama sekali. Engkau menyanyiakan dalam kehidupan ini. Mari kita akan lihat saudaraku ayat selanjutnya 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Ini pun harus kita lihat konteksnya dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Paulus berkata, kami tidak berjalan dengan penglihatan, dengan panca indera. Kami berjalan dengan iman. Kuncinya kemarin pertandingan iman. Itulah sebabnya, sebab itu juga kami berusaha. Ya. Iman itu menghasilkan tindakan yang real. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Iman itu menghasilkan kualitas hidup yang luar biasa. Saya mendengar YouTube. 3 tahun depan, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan Anda akan tetap sama. Bahkan 10 tahun ke depan hidupmu akan tetap sama. Kecuali dia bilang, ketika saya padukan luar biasa, pertama, ini kata pakar, hindari melihat film porno. Karena kamu telah dikuduskan, jangan lakukan apa yang cemar. Berfokuslah kepada yang positif, jangan yang negatif. Jangan suka kepo, ingin tahu masalah orang lain. Saya kalau orang tidak kasih tahu, ya saya diam. Ya. Kondisikan seminggu paling minimum olahraga setiap hari sampai keluar keringat. Kalau engkau ingin bahagia umur 55 tahun ke atas, milikilah kehidupan olahraga. Di Australia banyak orang-orang yang mengalami pengeroposan daripada tulang. Dan para ahli karena mereka kurang gerak. Maka dari muda sukalah gerak. Supaya tulangmu tidak keropos. Ya. Oh, saya berbelas kasih Om Gideon ini ada pengeroposan ini. Ya. Pengapuran maksudnya. Ini bagaimana memberi kesempatan nanti kalau ikut doa pagi, dikasih tempat duduk yang empuk. Diatur ya bagaimana supaya Om Gideon bisa duduk. Karena kalau duduk di tempat yang kasar susah, saudara. Lah, engkau yang masih muda, belajarlah. Milikilah fokus. Fokus saya hanyalah saya harus bisa mengenal Kristus real, mengajar orang tentang Kristus. Fokus. Setiap hari belajarlah mengisi pikiran kita dengan baca buku dan itu semua adalah
Ekspresi iman yang benar. Iman tidak pernah malas. Ya, iman itu rajin. Saya setiap hari baca buku. Kalau doa jelas itu anugerah. Jadi di sini iman yang membuat Paulus bisa melihat nilai kekekalan. Iman itu membuat orang memiliki sudut pandang kekal. Musa berkata, karena iman dia lebih baik disebut. Dia akan menolak disebut anak putri Firaun. Lebih baik menderita bersama dengan umat Tuhan sebab arahnya ia pandai arahkan kepada upah. Iman itu akan merombak sasaran hidup, sudut pandang, perilaku, gaya hidup. Itu iman yang benar. Dan iman yang benar diekspresikan Paulus, aku berusaha untuk berkenan. Tapi berusaha ini artinya hidup dengan iman. Jadi konteksnya jangan sampai kita kembali ke Taurat. Jadi saya ingin mengajak saudara hari ini. Berusaha Paulus bukan berusaha di atas kekuatan diri. Paulus salah satu tokoh hamba Tuhan yang banyak berdoa. Loh Yesus itu kalau doa semalam-malaman loh. Saudaraku, kau dapat mengerti firman di pikiran. Tapi kalau kau tidak punya persekutuan doa pribadi, Tuhan tidak membawa apa yang kita tahu dalam pengetahuan kognitif ini menjadi pengetahuan batin, menjadi iman, akan merombak hidup ini. Maka saudara sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, dikuatkan, disegarkan. Jadi mari hari ini pelayanan saudara saya nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan loh. Makanya saya kalau pelayanan itu saya doa. Jadi Paulus itu ya berdoa untuk jemaat yang melayani. Ya banyak upaya yang dilakukan berdasarkan anugerah yang bekerja kuat di dalam hidupnya. Jadi ini keseimbangan. Keseimbangan. Tapi ini, usaha ini bukan supaya masuk surga. Masuk surga dijamin, pasti. Tapi ini bicara masalah reward. Hidup sehari-hari Paulus ini luar biasa. Aku tidak ingin membuat batu sandungan. Supaya aku bisa membawa banyak orang datang kepada Yesus. Kalau lewat makanan ini orang tersandung, lebih baik aku tidak usah makan. Ini tekad yang bersumber dari buah iman yang bekerja lewat kuasa roh. Ini harusnya kekristenan kita itu seperti ini. Ketika orang melihat cara hidupmu, orang tidak akan meragukan saudara. Dan orang berkata, karena aku melihat hidupmu yang begitu luar biasa, aku mau sungguh-sungguh. Orang melihat cara ibadahmu, orang akan terinspirasi. Ibadah jam berapa? 6:30. Diumumkan terus 6:30. Besok minggu? Ya. 6:30. Berarti idealnya ini saudaraku, saya memandangku dengan banyak kedep loh ini. Sebelum 6:30 engkau sudah siap-siap. Engkau waktu mau ibadah berdoa, Tuhan, aku ingin berjumpa dengan Engkau. Aku tidak mau menyia-nyiakan hidup ini. Oke, puji Tuhan. Terus next, yang kedua, ayat yang kedua, ini berkat yang luar biasa. Berkat kedua, Roma pasal 8 ayat kedua, hukum roh itu memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Roma pasal 8 ini ayat yang kedua ini menjelaskan, menyimpulkan dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 ya. Next sebelumnya kita akan lihat ayat sesudahnya. Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Kembali lagi ke slide. Ini ada sebuah jaminan.
kamu tidak lagi dikuasai dosa. Karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jelas ini janji, dosa tidak akan lagi berkuasa. Kehadiran Roh Tuhan itu bentuknya telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan maut. Itu sesuatu bentuk lampu, sudah. Tapi faktanya mengapa kedagingan dosa begitu mendominasi, menguasai anak Tuhan? Ini yang harus kita jawab pagi hari ini. Padahal Tuhan berjanji, kamu ini tidak di bawah hukum Taurat, di bawah kasih karunia, dosa tidak lagi berkuasa. Tapi faktanya dosa masih berkuasa, ya tersinggungan, sakit hati, pahit hati, kecewa, terluka, dan segala macam. Dan Ibrani mengatakan dosa itu bisa mengeraskan. Jadi saudara, kau beribadah, dengar khotbah, tapi tidak pernah membangkitkan, aku ingin melayani Tuhan lagi. Aku ingin bangkit dengan Tuhan. Wis, aku apa adanya saja seperti ini. Itu berarti kitab Ibrani, dosa telah mengeraskan hatimu. Pagi ini, buka hatimu untuk dijamah oleh kuasa Tuhan. Lah, di sini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Dosa tidak lagi berkuasa karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Lah, pertanyaannya, mengapa kedagingan berkembang? Mengapa kegagalan mewarnai hidup anak Tuhan? Karena Roma pasal yang ke-6, Paulus menjelaskan bahwa kalau kau di bawah hukum Taurat, sekarang ini dosa tidak berkuasa. Berarti Roma pasal yang ke-7, orang-orang Kristen di Roma ini kembali tidak di bawah kasih karunia, kembali menempatkan dirinya hidup di bawah hukum Taurat. Ini yang menjadi masalah besar bagi gereja-gereja Tuhan dari gereja mula-mula sampai sekarang. Saudara kekasih, ini yang menjadi masalah. Aneh ya, orang pelayanan menyerahkan dirinya untuk pelayanan. Tapi di sana kedagingan berkembang, sakit hati, kecewa, klop-klop. Saya kalau mulai melihat seringkali dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Kalau sudah pelayanan begitu, terus jadi eksklusif. Yang orang lain tidak boleh ganggu ini persekutuan saya. Loh, kok jadi eksklusif begini, ini daging lagi. Begitu tipisnya dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Lah, hari ini mari ketika kita kembali kepada hukum Taurat, tentunya lewat pengajaran-pengajaran yang salah, lewat pola pikir agamawi yang belum dibaharui, dan maka kita akan kembali ke bawah hukum Taurat. Ini yang jadi masalah. Bukan hukum Tauratnya yang salah, tapi aku bersifat daging. Ya. Mungkin Dr. Stefani juga mengalami yang sama. Terus ada hukum. Hukum Taurat itu hanya memerintah, menuntut untuk kita melakukan sesuatu. Dan itu terus, bukan khotbahnya yang salah. Tapi seringkali yang jadi masalah adalah aku tidak sanggup. Lah, pengkhotbah ini juga tidak menyadari. Belum ada di dalam kebenaran kasih karunia yang Paulus tangkap wahyukan, Allah wahyukan kepadanya. Sehingga terus dikasih tuntutan. Tuntutannya itu bersumber dari Alkitab. Tapi yang jadi masalah adalah prinsip hukum Taurat bekerja di dalamnya. Hukumnya, perintahnya bagus. Khotbahnya mau bagus, masuk akal, logik. Tapi ketika aku mempraktekannya, gagal total. Di sini terjadi perubahan anugerah Tuhan yang luar biasa, saudara kasih. Mari kita akan lihat next, pasal yang ketiga. Apa yang tidak sanggup dilakukan oleh hukum Taurat telah dilakukan oleh Yesus. Yesus mengenapi hukum Taurat dengan menghukum dosa di dalam tubuhnya. Ini kan bicara masalah penebusan. Ingat, Roma 8 ini intinya adalah proses pengudusan.
Jadi saya ingin menjelaskan, pembenaran yang Tuhan berikan pada saudara itu spontan. Diberikan dengan cuma-cuma, ketika engkau percaya sama Yesus, posisimu benar. Setelah saudara saya benar, kudus, kita telah mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kalau saudara baca Efesus pasal yang keempat, kita diciptakan baru di dalam kekudusan kebenaran sesungguhnya. Saudara telah memiliki sifat kodrat Kristus. Kudus benar seperti Dia. Sekarang kita memasuki proses pengudusan, engkau hidup sebagaimana identitas barumu di dalam Yesus. Ini proses yang Tuhan kerjakan seumur hidup. Engkau sudah dibenarkan, amin. Maka pengudusan ini engkau harus hidup benar. Engkau sudah dikuduskan oleh Kristus. Maka perilaku kita harus kudus dan menjauhkan diri dari pencemaran. Itu proses pengudusan saudara makin seperti Kristus. Di dalam ketaatan kepada firman, di dalam hidup kekudusan menjauhi segala pencemaran. Lah mari ayat yang ketiga, Paulus sedang menjelaskan, memberikan kesimpulan bahwa Taurat itu dalam proses pengudusan untuk bertumbuh dewasa, untuk makin seperti Yesus, hukum Taurat itu tidak bisa menolong kita. Tidak bisa. Saya ingin mengajak saudara hari ini, karena Galatia 2:16, tidak ada seorang pun yang sanggup benar melakukan hukum Taurat. Ini loh yang tidak sanggup itu daging kita ini. Dan yang bisa mentaati hukum Taurat cuma Yesus. Di dalam sistem hukum Taurat, orang dibenarkan di hadapan Allah mencapai hidup yang benar kalau dia melakukan hukum Taurat. Dan di dalam hukum Taurat itu mengerikan. Umpamanya ada 10 hukum Taurat, saudara melanggar satu, diperhitungkan melanggar semuanya. Dan kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, kita hidup di bawah kutuk. Makanya pengalaman Dr. Stefani kadang-kadang merasa tidak layak, merasa terkutuk. Jadi hidup ini penuh dengan beban dan tekanan. Puji Tuhan itu sudah dibayar Yesus di atas kayu salib. Jadi saudara harus mengalami kedamaian sejahtera dengan Tuhan. Yesus telah menghukum dosa di dalam tubuh dagingnya. Artinya di dalam kemanusiaan Yesus melalui penebusan. Sehingga saudara dibenarkan di hadapan Allah bukan karena melakukan hukum Taurat. Tapi karena percaya. Jadi hari ini saudaraku, sekarang kau melihat di sini jemaat di sini semuanya orang-orang benar dan orang-orang kudus. Amin. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Kalau ada perilaku yang belum sesuai dengan identitas diri, kita ajar, kita dorong, kita ajak kemana? Masuk ke grup. Sudah, Tuhan sudah kasih wadah, saudara kekasih. Tuhan sudah kasih wadah yang luar biasa. Hari ini puji Tuhan. Roma 8 yang ketiga memberikan jawaban kepada Roma pasal yang ke-7. Aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan kau dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah di dalam Yesus. Saudara kekasih, ya next kita lihat itu ayatnya. Syukur kepada Allah dalam Yesus. Paulus tidak begini, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku ingin berbuat yang baik, tapi aku tidak bisa. Jadi Roma pasal ke-7 ini, jemaat di Galatia juga alami begini loh. Setelah kita ini dilahirkan baru, diberikan janji dosa tidak lagi berkuasa karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia. Yang jadi permasalahan jemaat kembali hidup di bawah hukum Taurat. Ini Roma pasal 7 adalah usaha orang Kristen
untuk menyenangkan Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya berdasarkan kekuatan diri. Kalau di dalam jemaat Galatia sama, kamu telah memulai dengan roh, mengakhiri dalam daging. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa yang umum begini, kamu ini dibenarkan oleh kasih karunia, yes. Tapi kamu sekarang ingin mencapai kesempurnaan di hadapan Allah dengan usaha diri. Ini maknanya. Ini yang seringkali susah terdeteksi banyak anak-anak Tuhan. Ini masuk akal kalau ingin benar harus melakukan perintah Tuhan. Yes, melakukan perintah Tuhan itu harus. Yang tidak boleh engkau melakukan perintah Tuhan dengan kekuatan usaha diri. Nanti saya ingin jelaskan ayat yang keempat jawabannya. Jadi sampai sebegitu rupa Tuhan mengajar saudara, melengkapi saudara. Saya ini menanam fondasi, anak saya menyiram, terus dibenahi. Harusnya melahirkan orang-orang Kristen yang taat. Tapi ketaatan kita berbeda dengan ketaatan di bawah hukum Taurat. Yes, kita lihat Galatia 2:16 berkata tidak ada orang yang bisa dibenarkan di hadapan Allah. Betul. Terus selanjutnya, untuk memperoleh pembenaran di hadapan Allah, saudara dan saya hanya cukup percaya. Tidak ada yang lain. Tidak ada kontribusi sumbangan perilaku kita. Tapi tidak boleh berhenti sampai di sini ya, kita harus lengkap. Kita dibenarkan hanya lewat karya Yesus semata-mata. Lah, untuk mengalami proses pengudusan secara progresif, saudara hanya juga dengan iman. Yang pertama, jadi saudaraku, engkau jangan hanya melihat salib Kristus. Kalau saudara melihat salib Kristus, saudara punya posisi benar di hadapan Allah, tapi saudara bergumul di Roma pasal yang ke-7. Karena apa? Engkau masih tergoda dengan usaha kekuatan diri. Roma pasal 7 itu aku 30 kali. Roma 8 itu aku manusiawi kita tidak ada. Semuanya roh. Itu bicara masalah roh Kristus 20 kali. Artinya apa? Artinya kalau saudara hanya berfokus kepada salib Kristus, engkau posisimu benar, tapi perilakumu tidak benar. Harus utuh dan lengkap. Setelah saudara melihat, percaya kepada penebusan Yesus, posisimu dibenarkan. Untuk hidup benar, engkau hanya percaya kepada Yesus yang ada di dalam hatimu. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13, Allah sendiri dalam terjemahan sehari-hari, bahasa Alkitab sehari-hari, Allah sendiri yang bekerja di dalam saudara, membangkitkan kemauan sekaligus kesanggupan untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, aku cakap menanggung segala sesuatu. Aku sanggup menanggung segala sesuatu. Aku sanggup melakukan kehendak Tuhan dalam tuntutan seperti apapun. Sesuai dengan kekuatan yang Yesus berikan. Semuanya bisa terjadi. Saudara kekasih, proses pengudusan adalah kita dalam menjalani hidup semakin seperti Yesus dalam ketaatan dan hidup kudus. Jadi jangan sampai ada jemaat yang tanpa sadar dikeraskan oleh dosa. Apa saya begini aja cukup. Saya begini aja cukup. Enggak cukup. Jadi kita melihat di sini ini anugerah yang luar biasa. Semua hanya oleh iman. Makanya coba kita lihat Roma 1 ayat 17. Saya ingin menjelaskan supaya saudara bisa melihat. Ya dikatakan di sini sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ini ayat yang ke-16 jelas Injil. Intinya fokusnya Injil. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saya rangkum dari beberapa terjemahan. Kita yang dibenarkan di hadapan Allah karena iman dari awal sampai akhir. Akan hidup. Akan hidup seperti apa? Akan hidup seperti Yesus. Akan hidup
dalam ketaatan kekudusan yang sesungguhnya. Lah bagaimana saudara dibenarkan di hadapan Allah hanya memandang Yesus, percaya sama Yesus. Engkau bisa hidup benar kudus sehari-hari, engkau percaya Yesus di dalammu. Kok enggak ada amin? Ini jangan-jangan saudara enggak nangkap saudara. Haleluya. Ya nanti digodoklah di care group ya. Sekali lagi saya katakan, engkau dibenarkan di hadapan Allah hanya percaya Yesus mati di atas kayu salib. Tapi engkau hidup benar kalau engkau menaruh percaya kepada Yesus di dalam hatimu. Amin? Oke, kita sepakat, saya jelaskan lebih jauh lagi. Iya, next. Sekarang ayat yang keempat. Paulus menjelaskan hanya roh Allah yang dapat membebaskan kita dari kuasa dosa dan sekaligus memberi kemampuan untuk hidup mentaati perintah Tuhan. Roma 8:4, sekarang tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Jadi orang Kristen itu ada dua. Hidup menurut daging itu bersumberkan diri, mengandalkan diri, usaha diri. Tidak bisa, tuntutan hukum Taurat harus digenapi di dalam kita. Yang pertama artinya engkau dibenarkan karena iman. Yang kedua, apa inti hukum Taurat? Tuntutan Taurat adalah untuk hidup dalam kekudusan. Dalam segala aspek hidup. Lah saudara hanya bisa hidup kudus. Ini namanya proses sanctification, pengudusan. Kalau engkau hidup menurut roh. Gitu loh. Jadi tuntutan hukum Taurat itu kan itu firman yang baik. Yang jadi masalah bukan hukum Taurat, yang jadi masalah ini kita mencoba mentaati dengan kekuatan diri, ini sumber permasalahannya. Hukum Taurat itu kan jangan ada padamu Allah lain, artinya Tuhan itu harusnya menjadi porsi yang utama. Jangan mengingini milik orang lain. Amin. Ya. Jangan memiliki keinginan milik orang lain, pasangan orang lain. Harus bersih, ilahi dan surgawi. Oke. Jadi saya ingin mengajak saudara, hari ini seperti kesaksian dari Yedi Sari, Dr. Stefani, latih Hudson Taylor, Louis Palo, Andrew Murray, ya, Canon Birdsby dan lain sebagainya sama. Hari ini kau harus berdoa, Tuhan. Aku harus tahu ayat yang mengatakan bukan aku lagi yang hidup melainkan Kristus. Aku tahu dalam pengetahuan batin bukan pengetahuan pikiran sehingga aku bisa mempraktikkan dalam hidup. Kalau saudara tidak paham dan bisa mempraktikkan dalam hidup, engkau tergoda hidup berdasarkan daging. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat saudara yang kasih. Hidup menurut roh. Roma pasal yang ke-7 mengajarkan begini. Aku ingin berbuat yang baik. Ini kita kan lahir baru, kita punya hati yang baru, punya keinginan yang baru, punya tekad yang baru. Aku bertekad untuk menyenangkan Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Ini kan masuk akal. Tapi Roma pasal 7 adalah mencoba mentaati perintah-perintah Tuhan dengan kekuatan diri sendiri. Maka Paulus katakan aku manusia celaka. Ternyata tekadku yang kuat tidak bisa mengatasi hukum dosa di dalam anggota tubuhku. Tekadku yang kuat tidak bisa membuat aku taat pada perintah Tuhan, tidak mungkin. Karena aku sendiri udah daging dikuasai dosa. Aku saudara dan saya ini saya berdoa masih tersingkap. Itu amat sangat tercemar. Bahkan motivasi kita yang terbaik sekalipun itu sudah tercemar oleh dosa. Makanya ketika saudara saya sadar, kita ini udah rusak, udah disalib. Sekarang udah digantikan dengan hidup Yesus. Jangan andalkan dirimu lagi. Seperti jemaat di Galatia, mengakhiri dengan daging, pelayanan dengan daging. Seperti apakah hidup dengan daging, melayani dengan daging. Orang yang hidup menurut daging, melayani dengan daging, tanda-tandanya dosa berkembang, sakit hati, kecewa, ya,
patah semangat, marah, jengkel, benci, klop-klop, aduh eksklusivisme, dan segala macam dosa-dosa, kesombongan, keangkuhan, tersinggung, itu semua buah-buah daging. Saudara dan saya ini mewarisi, sayang Adam itu tidak mewarisi kita kekayaan. Dia warisi kita pertama rasa takut. Ini buah kedagingan. Tidak aman. Egoisme. Hawa nafsu. Kesamaan. Kesombongan. Ini buah-buah dan ini dikuatkan, diteguhkan oleh kebiasaan. Akhirnya saudaraku menjadi rumit sehingga kita memiliki sebuah prinsip hidup yaitu kesombongan, ketamakan, dan itu susah, tidak bisa diatasi dengan kekuatan diri sendiri. Jadi kita sudah mewarisi sifat dosa, diteguhkan lewat kebiasaan dan gaya hidup. Hari ini bertobatlah total bahwa di dalam dirimu tidak ada yang baik. Setelah begitu saudara serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara sekarang Tuhan, aku pun tidak, saya berkata begini, Tuhan aku tidak berusaha untuk mentaati perintah-Mu dengan kekuatanku. Karena aku tahu ketika aku berusaha mentaati perintah-Mu, aku tidak bisa melawan hukum dosa dan aku pasti gagal. Maka pada saat yang sama Tuhan, bagaimana saya hidup dengan roh? Tuhan, sekarang aku mempercayai Engkau bekerja kuat di dalamku, yang membangkitkan kemauan dan tekadku. Dan Tuhan juga memberikan kesanggupan untuk menyenangkan Tuhan. Saya menunggu, saya berdiam, saya percaya. Maka apa yang terjadi? Ada kekuatan supranatural yang tadinya engkau tidak kuat jadi mampu. Yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Berarti seperti ini bisa tidak jemaat berubah? Bisa enggak? Aku bingung aku pagi ini. Tak tanya kok engkau tidak menjawab, cuma plong-plong. Aku jadi plong-plong juga kalau begitu, saudara. Bisa enggak engkau berubah? Karena Tuhan. Amin? Yes. Dari jawaban dan pandangan matamu aku bisa melihat apa yang ada di dompetmu. Ada jemaat yang datang bingung, bergumul. Kalau aku ngasih persembahan 100.000, kebanyakan. Tapi kalau aku kasih 5.000, tidak ada. Gimana ya? Bergumul, otaknya jalan. Dia ketok dari rumah dipikir, toko apa ya? Oh, aku mampir di toko. Tak belikan rokok dulu. Nanti susuknya saya belikan. Rokoknya harganya 50.000. Susuknya 50.000. Tak sobek, enggak laku. Ini tidak terjadi, hanya humor aja, saudara kasih ya. Ini hanya humor, nyindir aja. Haleluya. Makanya jangan coba-coba saudara memberi persembahan uang ribuan, uang 2.000-an, lecek. Kalau ingin praktek besok ke pasar, uang itu kau ulet, engkau parkir, kasihkan tukang parkir, engkau dikejar, dikebukin, saudara kasih. Lakukan yang terbaik, saya tidak mata duitan. Orang harus bisa membaca saya. Bahwa saya memiliki filsafat hidup just enough. Hari ini, hidup menurut roh adalah mengandalkan Tuhan. Maka dibutuhkan kerendahan hati. Aduh, di dalam saya sekarang saya tidak ingin menunjukkan saya ini siapa, saya hebat. Oh, rusak Tuhan oleh karena kemurahan-Mu saja. Itulah yang saya rindukan Tuhan, Engkau dipermuliakan lewat hidupku. Dan hari ini kuncinya iman. Kuncinya iman. Kuncinya iman.
kuncinya iman. Ku percaya dan saya ulangi lagi, saudara kasih supaya saudara bisa melihat iman itu artinya saudara mengkondisikan untuk Tuhan dengan kuasanya bekerja bagi saudara. Bukan yang penting engkau bekerja untuk Tuhan, itu tidak berguna. Tuhan bekerja di dalam lewat kita. Ketika engkau beriman, engkau mengkondisikan Tuhan bekerja. Lah iman itu artinya engkau berhenti dari semua upaya manusiawi dan berhenti dari kebergantungan dengan apapun, itu iman. Hanya percaya sama Yesus di dalammu. Yesus itu cukup untuk segala urusan. Yang kedua, iman menyadari saya tidak sanggup. Maka alasan dasar hidup saya adalah janjimu Tuhan. Engkau pasti menggenapinya. Yang ketiga, iman itu menyerahkan dirimu dengan tenang. Kuncinya tenang. Menyerahkan dirimu dengan tenang untuk kepada dia, untuk dia bekerja. Lah hamba-hamba Tuhan ini menemukan rahasianya adalah ketenangan iman. Di dalam percaya dan tenang terletak kekuatanmu. Iman itu bukan bergumul, iman itu perhentian. Kalau engkau masih bergumul, iman belum datang. Kalau iman sudah datang, bukan bergumul, bukan meronta-ronta, penuh ucapan syukur, penuh pujian, pengagungan kepada Tuhan. Makanya sebagai hamba Tuhan saya percaya hari ini Tuhan berkuasa mengubah hidup saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tuhan bisa merombak rumah tangga saudara, Tuhan bisa merombak ekonomi saudara, Tuhan bisa merombak anak-anakmu. Haleluya. Dan kisah ini bisa kita praktekkan dalam hidup. Kalau saat-saat ini mungkin ada semacam aku loh. Kalau dengar khotbah Pak Petrus kok bingung, kok tambah bingung. Itu artinya baik, bingung itu artinya engkau serius, cuma belum menemukan jawaban. Coba kalau engkau tidak serius, dengar khotbah malah kencing. Loh diukur. Kalau engkau berjalan ke kamar mandi itu 5 menit, lah kok kencing kok bisa setengah jam? Pak Petrus khotbahnya sampai di mana-mana. Memang kau perlu dikasih tahu yang mana-mana itu. Supaya engkau berkelimpahan di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain saudaraku. Saya sudah cukup bersama dengan Tuhan, sudah cukup. Jadi puji Tuhan, setiap saat kau menyadari engkau benar di hadapan Allah. Amin. Jadi ketika aku datang pada Bapak, saya kalau datang pada Bapak, aku ini putramu yang benar loh Bapak. Karena putramu Yesus Kristus. Bapak suka. Dia meneguhkan bicara dengan roh saya. Bapak kamu tahu. Bapak aku di hadapan kau ini lebih daripada pemenang loh Bapak. Oh aku ini sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Aku ini sudah harusnya penuh dengan hal yang surgawi, yang ilahi Bapak. Nah itu semua bekerja oleh iman. Jadi mari saya percaya Tuhan akan mempromosikan saudara dalam segala perkara. Katakan amin. Tuhan menolong, Tuhan berkati, mari pemain musik untuk menyiapkan diri. Pagi ini khusus ya, saya nanti akan berikan kesaksian-kesaksian dari tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan. Saya undang ini Yeni Sari untuk bersaksi secara singkat bagaimana makna arti bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus baik dalam dunia kerja atau dalam keluarga. Saya berikan kesempatan Yeni Sari untuk membagikan pengalaman. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat saya dan terima kasih juga untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh bersaksi di tempat ini. Pagi ini saya
ingin menyatakan kasih Tuhan, saya mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Tuhan menyatakan pekerjaannya yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya boleh menerima kasih karunia yang luar biasa, penebusan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Saya mengucap syukur juga karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saya dan keluarga saya. Sedikit bercerita, saya ada 2 versi mengalami pekerjaan Tuhan sebelum saya menerima kasih karunia dan sesudah saya menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi di awal tahun 2020 tidak ada rencana apapun di mana saya yang tadinya diarahkan untuk menjadi sesuatu, menduduki suatu pekerjaan tertentu, tetapi tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba Tuhan arahkan ke arah yang berbeda, yang sama sekali tidak ada persiapan sama sekali. Dan di situ saya mengalami yang namanya jatuh bangun, benar-benar suatu pekerjaan yang menurut saya ini berbeban berat. Jadi di awal tahun 2020, 2021, bahkan 2022 itu benar-benar tingkat stres saya itu luar biasa. Saking stresnya biasanya orang itu kan tambah kurus, kalau saya itu tambah gemuk. Jadi berat badan saya itu bisa mencapai 85 kilo. Jadi rasanya badan ini berat sekali. Tetapi di saat awal tahun 2023, Pastor Daniel itu mengajak saya untuk ikut care group. Dan di situ mulai saya mengenal Injil kasih karunia dan benar-benar merasakan Injil kasih karunia itu di dalam kehidupan keseharian saya. Awal care group pertama saya masih ingat waktu itu saya dengan Bapak Gembala bertanya gimana rasanya gitu. Saya menjawab Bapak Gembala, saya mengalami tekanan fisik dan tekanan mental di dalam hidup saya. Jadi rasanya tuh capek fisik, capek pikiran gitu. Tetapi waktu itu Bapak Gembala saya ingat banget mendoakan kami semua anggota care group B5 untuk kami bisa mengenal kasih karunia Tuhan, semakin menghidupi kasih karunia Tuhan, berfokus pada Tuhan. Dan mulai dari situ saya merasakan rasanya bekerja bersama dengan Tuhan itu kok ya tidak separah waktu saya bekerja menurut saya sendiri, menurut keakuan saya sendiri. Tetapi saat bekerja bersama dengan Tuhan itu rasanya enak banget. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan tuh Tuhan sudah sediakan dengan berbagai macam caranya yang luar biasa. Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Di satu kondisi tahun 2024 waktu dicanangkan tema tahun 2025 adalah Receiving God Promises. Menerima janji Allah. Itu benar-benar saya merasakan apa yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Di mana Tuhan mengangkat kami, membawa kami tidak hanya semakin mengenal Tuhan, tetapi kami juga memiliki kerinduan untuk kami boleh melayani Tuhan secara luar biasa. Bahkan di dalam kehidupan keluarga saya yang tadinya mungkin kalau saya capek fisik, capek pikiran tuh saya marah-marah gitu ya, sukanya marah-marah. Semua terbawa emosi, tetapi dengan Tuhan memberikan saya bisa menikmati hidup bersama dengan Dia itu jadi berbeda. Marah-marahnya tidak seperti yang dulu, ya memang ada pernah marah-marah, tetapi marah-marah yang memang harus saya lakukan untuk mendidik anak saya. Gitu. Ya, puji nama Tuhan, di dalam kehidupan kami beserta keluarga Tuhan membuat semuanya indah. Dan visi misi Gereja Betel itu terjadi, saya yakin dan percaya, dan itu visi misi Gereja Betel juga terjadi dalam kehidupan keluarga. Saya hanyalah bagian kecil dalam anggota tubuh keluarga Kristus ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak. Terima kasih.
Oke, ketika dipromosikan mungkin posisinya sekarang GM, posisi yang cukup tinggi dan strategis di Polytron. Bagaimana mengalami realita Yesus. Ternyata Yesus itu menyertai kita bukan perkara rohani dalam dunia kerja, juga dalam keluarga. Dulu yang paling stres itu Pak Budi itu. Kalau udah stres di kantor biasanya suami menjadi tempat pelarian ya. Dan sekarang kalau bersaksi makanya Pak Budi tambah naik badannya. Ya, karena menikmati anugerah Tuhan. Dan yang kedua saya mau bagikan pengalaman. Di sini juga ada, saya ingin bagikan, saya kemarin bersama Samuel ke Semarang, saya ajak ngobrol. Ini ada seorang dokter namanya Dokter Stefani. Dia dari luar kota praktek di daerah Klaling. Dan dalam kesaksiannya, dia waktu ibadah Minggu sore, dia merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Tetapi mengalami konflik rohani. Karena pengajaran di tempat ini dan yang diterima sebelumnya itu jauh-jauh berbeda. Sebelumnya selalu ditekankan lakukan perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Dan Dokter Stefani berkata, saya gagal, merasa bersalah. Tapi di tempat ini mengalami konflik pengertian karena sudah sekian lama dibina dalam yang lama, sekarang di tempat yang baru. Saya bersyukur akhirnya di sini menemukan bahwa jawabannya semuanya satu, Yesus. Dan mengalami kerinduan yang luar biasa. Ya. Dan ikut care group. Jadi care group ini saya mendengar kesaksian ini alat kasih karunia yang sangat luar biasa. Di sana umat Tuhan dapat mengalami perjumpaan dengan Yesus dan tentunya banyak kesaksian-kesaksian yang lain. Tuhan membuat saudara sebagai pribadi yang berbahagia. Tuhan membuat keluargamu berbahagia. Tuhan membuat komunitas care groupmu bahagia, diberkati Tuhan dan bermultiplikasi. Tuhan membuat engkau mengalami promosi dalam dunia kerja di marketplace. Engkau menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara mulai hari ini menjadi titik balik pertumbuhan rohani saudara. Tuhan bawa engkau terus naik dan terus naik dan terus naik dan terus naik. Dan tidak pernah turun. Angkat tangan saudara. Pulanglah, terimalah dengan penuh sukacita berkat Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan yang kudus menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya. Betapa besarnya kasih setiamu, betapa besarnya